Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil haidi. Asal atau dalil dari darah haid. Al-aslu fil haidi qauluhu ta'ala. Dalil dari darah haid yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Nah, di sini dijelaskan fa fi hadhil ayati bayyanallahu taala hukmal haidi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 222 ini itu menjelaskan bahwa hukum tentang darah haid. Wa akhbarona awalan binaja satidamil haidi biqaulihi taala qul huwa adza. Yang pertama, Allah itu memberitahu kita akan najisnya darah haid. Pada firman Allah qul huwa adza itu menunjukkan bahwa darah haid itu najis. Tsumma amarul azwaja an ta'zilun nisaa fil haidi ay ya'tazilu mubasyaratan nisa'i fima baina surati wa rukbati. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an tersebut juga Allah memerintahkan suami supaya menjauhi istrinya ketika haid. Maksud dari menjauhi istri ketika haid adalah menjauhi, menyentuh, bersentuhan ya, menyentuh istrinya pada area di antara pusar dan lutut. Dan walaisal muradu bi'tizalin nisa'i annahjuruha fil mat'ami wal mashrabi wal maskani fa inna tilka 'adatul yahudi kama warada fil hadits. Dan bukan yang dimaksud dengan menjauhi perempuan, menjauhi istri ketika haid itu bukan berarti menjauhi di tempat makan, gak mau makan bareng, menjauhi di tempat minum, menjauhi di rumah, gak boleh tidur bareng, gak boleh serumah bareng, sampai kalau sedang haid gak boleh tinggal di rumah dulu, begitu. Kenapa? Karena itu merupakan kebiasaannya orang Yahudi. Ya, tadi kebiasaan orang Yahudi kalau istrinya sedang haid itu dijauhi, bahkan sampai tidak boleh serumah bareng, makan bareng gak mau, sekamar gak mau, serumah pun bahkan gak mau kalau sedang haid istrinya. Makanya maksud menjauhi di sana bukanlah menjauhi tidak boleh serumah atau sekamar atau makan bareng, tapi maksudnya tidak boleh menyentuh area di antara pusar dan lutut ya pada istrinya ketika dia sedang haid. Di sini fa'inatil ka'adatul yahudi kama waroda fil hadits. Nah, ini nih ada penjelasan hadisnya. Jadi untuk menjelaskan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 222 ini ada penjelasan hadisnya. Nah, ini penjelasan hadisnya. An Anasin annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyuti fasa'ala ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid surah Al-Baqarah ayat 222 ila akhiril ayat. Nah, di sini jelaskan hadis yang pertama bahwa sesungguhnya orang Yahudi itu ketika istrinya itu haid, maka mereka tidak mau makan bareng, tidak mau kumpul bareng di rumahnya. Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat ini. Nah, itu sebab turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 222 ini, sebabnya ini nih. Nah, kemudian turunlah ayat ini, kemudian berkatalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Maksudnya di sini adalah kamu boleh berbuat apapun sesuai kemauanmu gitu kepada istrimu illa nikah, kecuali nikah. Nikah di sini maksudnya apa? Wa qauluhu illa nikah ai ilal wat'a. Maksud illa nikah di sini maksudnya adalah kecuali wati, kecuali berhubungan badan. Artinya ya makan bareng boleh, minum bareng boleh, sekamar boleh, serumah boleh. Yang haram itu apa maksudnya dari ayat tersebut? Maksudnya gak boleh wati, gak boleh hubungan suami istri. Kemudian yang kedua, hadis Nabi yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu asyrabu wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadhu fahu ala mawdi'i fiyya fayashrabu wa ta'araqul arqa wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiy fayadhu fahu ala mawdi'i fiyya wa qawluha at-ta'araqul arqa ay akhudul lahma minal araqi bi asnani. Nah, kemudian dari hadis yang kedua dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika haid, nah di sini dijelaskan, kita buka lagi.
Nah, beliau ketika haid itu minum gitu. Ketika minum, kemudian bekas minumnya itu gelasnya diberikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah minum tepat di gelas di bagian bekas bibir Siti Aisyah minum gitu. Kemudian Siti Aisyah makan daging. Pada waktu itu Siti Aisyah sedang haid, kemudian memberikannya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi meletakkan atau menggigitnya itu pas di tempat gigitannya Siti Aisyah begitu. Wa atarokul ako itu maksudnya adalah menggigit daging ya menggunakan gigi gitu, jadi artinya digigit langsung gitu. Dan baginda Nabi menggigitnya itu pas di bekas gigitannya Siti Aisyah. Kemudian hadis yang ketiga, wa anha radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu yattaqi'u fi hijri wa anha idun fayaqra'ul Qur'an. Ini masih dari Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah itu tidur di pangkuannya Siti Aisyah, dan padahal saat itu Siti Aisyah sedang kondisinya haid. Kemudian sambil tidur di pangkuan Siti Aisyah, baginda Nabi sambil membaca ayat Al-Quran. Tsumma bayyana jalaluhu fil ayatil karimah. Nah, ini sudah ya penjelasan mengenai hadis yang menjelaskan dari surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, kita kembali lagi nih ke penjelasan selanjutnya. Tsumma bayyana jalaluhu fil ayatil karimati annahu la yajuzu ayatiya zauju zaujatahu wa hiya haidun. Fa idan qata'a damul haidi wa tasalat jaza lahu ayyaqrabaha minal makani alladhi amarahu Allah taala ayatiyaha minhu. Nah, kemudian dalam ayat Al-Quran tersebut juga, dalam surah Al-Baqarah ayat 222 juga menjelaskan bahwa tidak boleh ya suami itu mendekati istrinya ketika dia sedang haid, tidak boleh tadi menyentuh area di antara pusar dan lutut. Nah, apabila telah berhenti darah haidnya, kemudian waqta salat dan telah mandi wajib, maka boleh mendekati istrinya. Boleh mendekati istrinya dari tempat yang tentunya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau sudah berhenti darah haidnya, itu jangan langsung hubungan badan, tapi mandi wajib dulu. Tetap haram kalau misalkan sudah berhenti darah haid tapi langsung hubungan badan belum mandi wajib, itu menurut pendapat di dalam madhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad itu haram. Walaupun nanti ada pendapat salah satu ulama yang membolehkan, tapi pendapat yang mu'tamad itu haram. Jadi setelah berhenti darah haid, mandi wajib dulu baru boleh hubungan suami istri. Nah, sabar dulu, jangan baru juga berhenti darah haid belum mandi wajib langsung hubungan suami istri, itu masih haram hukumnya. Kemudian yang B, nah yang B ini hadisnya. Tadi kan yang A itu dalil ayat Qur'annya, yang B ini dalil hadisnya. Wa asu fil haidi min sunnati nabawiyyati iddatu ahaditsa. Dalil dari haid, dari sunnah Nabi ya, dari hadis Nabi itu banyak sekali hadisnya. Minha salah satunya qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaisyin radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidatu fatruqis sholata fa idza dhahaba qaduha faghsili anki damma wa sholli. Nah, apabila datang haid ya, maka tinggalkanlah sholat. Apabila telah lewat durasi haid, maka mandi wajib, bersihkan darah haid, mandi wajib, dan sholatlah. Nah, ini menjadi salah satu dalil dari menghitung haid dan istihadah menggunakan adat. Nah, ini contohnya terjadi pada Fatimah binti Abi Hubeish yang mengalami keluar darah melebihi 15 hari. Gitu. Kalau itu darah haid, ya tinggalkan sholat. Kalau sudah lewat ukuran adat haidnya, maka mandi wajib dan sholatlah. Begitu penjelasannya mengenai dalil dari darah haid. Semoga bermanfaat dan mudah difahami.